Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi dengan pengenalan mesin Crispo SMK. Pertemuan yang kemarin kita bisa melihat di video sebelumnya, yaitu secara dasar bagaimana menyalakan maupun mematikan mesin ini ya. Kita lanjut dengan pembahasan di kontrol sini. Kontrol yang digunakan GSK CNC 980 MA5. Kalau ingin mencari manual booknya bisa searching dengan kontrol GSK CNC 980 MA5. Di papan kontrol ini ada beberapa fungsi yang perlu kita pelajari. Misalnya ini light, lampu ya. Terus kemudian secara manual ya, pengoperasian manual bisa kita tekan ini manual, kemudian ini untuk berputar ke arah CW dan ini searah CCW, berkebalikan ataupun searah dengan jarum jam clockwise atau yang ini ya. Oke, kalau kita tekan ini mestinya dia berputar spindlenya, tapi ini kenapa kok tidak berputar? Jawabnya adalah karena dia belum ada kriteria atau modal digunakan sebagai acuan berapa RPM mestinya mesin itu berputar. Untuk memasukkan kriterianya, modal dasarnya yaitu kita tekan di program, terus kemudian cari, diklik-klik saja sampai dia muncul di current modal. Kalau sudah muncul current modal ini, kita bisa memasukkan parameter berapa RPM dia harus berputar, arahnya kemana, M03 ataupun M04. Oke, sudah current modal, sudah nampak, tekan MDI atau manual data input. Setelah ditekan manual data input seperti ini, tekan huruf S untuk menyatakan speednya, berapa RPM dia harus berputar. Contoh kita masukkan 2000, dia akan muncul di sini. Kalau sudah muncul seperti itu, tekan input. Oke, sudah masuk. Kemudian arah berputarnya misalnya M03 input. Kalau sudah ada modalnya berapa berputar, kemudian arah berputarannya, kemudian tekan ini cycle start atau tombol yang hijau ini sama saja. Misalnya tekan ini. Oke, mesin sudah berputar. Nah, untuk menghentikan ataupun memutar, karena dia sudah ada modal yang diberikan, tekan manual, kemudian kita bisa stop. Kita lihat, kalau tekan CW seperti ini, kebalikannya seperti ini ya. Tinggal nanti kita melihat arah dari mata end mill yang digunakan, itu harus sesuai arah pemotongannya. Ini adalah untuk awal ya, memutar. Hal ini diperlukan kalau kita misalnya menggunakan sentrifug. Kalau misalnya kita menggunakan pahat atau alat ukur alat lain untuk setting nolnya, bisa dengan cara berputar atau tidak ya. Kalau berputar dia pakai sentrifug biasanya, kalau enggak ya berarti nggak usah diputar. Oke. Kemudian kemarin kita telah mempelajari ini arahnya Z0. Kemarin kita telah mempelajari arah dari gerakan ini Z seperti ini ya. Z turun, atas, bergerak ke atas, kemudian mejanya bergerak ke sana. Diperhatikan mejanya. Ini kalau X, kalau kita tekan X ini ke arah sana, ke arah sana. Oke. Nah, pengoperasian manual ini diperlukan untuk setting nol benda kerja. Jadi ketika dia ditaruh benda kerja di sini ya, benda kerja di sini, itu kan kita harus menentukan titik nol referensinya terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan referensi tersebut kita perlu mengetahui pengoperasian dasar secara manual agar kita bisa menentukan titik nol benda kerja. Jadi nolnya ini nanti kita pindahkan ke benda kerja atau setting ya. Oke. Nah,
Lanjut di sini ya. Kita lihat untuk mesin ini dia menggunakan pembatas limit. Apabila gerakannya nanti itu melebihi limit atau kena sensor ini, maka dia over travel. Sama dengan limit yang ada di sana, itu nanti juga dia akan over travel kalau misalnya dia melewati batas seperti itu. Kita kasih contoh. Misalnya ini kita gerakan ke sini dengan menekan Y, ini ya. Oke, dia telah melewati limit switch-nya sehingga nanti namanya over travel. Untuk mengatasi hal ini, tekan over travel. Terus kemudian tadi kita tekan yang ini, otomatis dia harus dikembalikan ke arah sana ya. Harus dikembalikan ke arah sana, maka kita tekan ini ketika over travel sudah dinyalakan. Tekan ke arah sana seperti ini agar ini sudah melewati switch ya, melewati pembatas yang ada di sini. Begitupun juga yang di sebelah sana. Kalau terlalu ke sana melewati switch, berarti dia harus digerakkan berkebalikannya. Oke. Tadi over travel ini biasanya kadang terjadi ketika setting awal, lupa cara untuk bergeraknya itu ke arah depan atau ke belakang atau kiri kanan atas bawah. Oke, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.